Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah teman-teman ya. Ini kita dari kelas semester 4 ya. Akan menjelaskan mengenai ekonomi syariah ya. Boleh perkenalan diri? Oke, saya Ilham Fauzan dari Depok. Ini ada teman sebelah teman saya, ya, Sandi Aliansyah dari Depok. Saya Ahmad Lubis dari Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Oke, ini teman-teman kita ya dari Depok ini akan menjelaskan dari Universitas Islam Depok ya, akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu ekonomi syariah ya. Ya mungkin satu orang sekitar 1 jam ya, boleh lah ya. Gak apa-apa kalau ada amplopnya. Ada amplop kosong tapi. Oke, boleh. Oke, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan berorientasi pada keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan umat. Adapun prinsip utama ekonomi syariah adanya larangan riba, larangan goror, zakat, infak, sedekah, bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, dan ada halal baik. Bagaimana sih cara kerja ekonomi syariah? Dalam prakteknya, ekonomi syariah menggunakan akad-akad atau kontrak yang sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya, yang pertama ada mudharabah atau dapat diartikan sebagai kerjasama antara modal dan si pekerja. Yang kedua ada musyarakah, yaitu kerja sama modal. Yang ketiga ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Yang keempat ada ijarah. Itu adalah contoh-contoh dari akad-akad dalam perekonomian syariah. Mengapa ekonomi syariah dibutuhkan? Yang pertama, dapat memberikan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika. Yang kedua, menciptakan stabilitas keuangan karena menghindari spekulasi yang berlebihan. Yang keempat, memperhatikan kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan individu. Yang keempat, yaitu untuk menjaga nilai moral dalam transaksi perekonomian. Contoh ekonomi syariah di kehidupan nyata. Yang pertama ada bank syariah seperti Bank Muamalah, Bank Syariah Indonesia yang tidak menerapkan sistem riba. Terus ada contoh lain yaitu asuransi syariah atau takaful, di mana risiko dibagi secara kolektif. Terus selanjutnya ada pasar modal syariah yang hanya memperdagangkan saham perusahaan yang halal. Dan yang terakhir, contoh dari ekonomi syariah di kehidupan nyata adalah lembaga zakat yang mengelola donasi untuk membantu mustahik atau si penerima zakat. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah, tujuannya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk menciptakan keadilan ekonomi. Jadi menciptakan keadilan ekonomi itu dalam arti nggak ada lagi antara si pembeli sama si penjual itu tidak ada lagi kecurangan. Soalnya di dalam ekonomi syariah itu sudah tertata ataupun
itu sudah diatur oleh agama kita sendiri, itu agama Islam. Nah, terus yang tujuan yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sesuai ekonomi ini, mulai dari contohnya yang berdiri, mulai dari proses produksi sampai nanti beli sama konsumen, pertemuan antara penjual sama pembeli, nah, itu kan tidak ada aturannya. Kalau dia mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh agama, maka kesejahteraan masyarakat itu akan lebih. Terus yang ketiga itu adalah mengurangi kemiskinan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau sudah sesuai ajaran dan mengikuti aturan agama yaitu mengenai ekonomi, maka Islam di Indonesia ini akan tumbuh ekonominya, akan makmur. Jadi kalau misalnya itu menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang meningkatkan nilai etika dan moral dalam kegiatan ekonomi. Itu bisa terwujud kayak gitu gimana tuh? Apa namanya? Caranya? Ya, supaya tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan. Biar tadi itu apa akadnya sesuai syariah, yang musyarakah, mudharabah ya. Terus apa namanya? Tadi menjalankan prinsip Islam. Nah, itu apa yang harus yang harus pertama kali dipikirkan gitu biar bisa kayak gitu. Ada nggak? Harus dimulai dari sekarang, Pak. Soalnya kan tadi udah dibahas, teman-teman tadi udah ngomong prinsip-prinsipnya dia kan yang tadi ya. Jadi bilang kalian kita tinggalkan, harus ini mengaplikasikan untuk mengamalkan aturan-aturan agama yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Di sini saya juga ada untuk cara mencegah ya, kayak mencegah kekurangan tersebut. Adapun yang pertama kan bisa dari awal perjanjiannya yang jelas, semua pihak itu harus disepakati. Jadi isi akad bisa ditulis, dijelaskan, atau tanpa adanya sembunyi-sembunyi, dan bisa juga diawasi oleh dari kru syariah atau pekerja syariah tersebut. Dan mudah-mudahan kedua si pelaku tersebut bisa menjalankan dengan sesuai amanah dan etika bisnis tersebut, Pak. Dan apabila melanggar, itu akan ada namanya sanksi. Pelaku itu bisa disanksi atau dikenakan hukuman yang setara dengan perbuatan si pelaku tersebut. Ada lagi yang mau diutarakan? Mungkin cara untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari ekonomi syariah untuk sekarang itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil, kayak kita harus tahu dulu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang halal dan apa yang haram, dengan kita mempelajari hukum-hukum Islam, hukum-hukum perekonomian, hukum-hukum akad-akad di dalam Islam. Gitu. Jadi mulai dulu dalam membangun kesadaran diri sendiri dulu sebelum kita terjun lebih lanjutnya gitu. Dan untuk men-trigger kita supaya kita lebih pasti dalam perekonomian Islam, kita juga harus mempraktikkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Terus kita bikin asuransi yang syariah gitu.
Dan ketika berjualan atau berdagang, berbisnis harus menggunakan etika yang baik, seperti kita tidak boleh menipu. Jadi barang yang kita jual itu apa yang dideskripsikan harus sesuai dengan kenyataannya. Kayak kita mau jual helm, tapi helmnya itu di deskripsinya kacanya anti minyak, tapi ketika datang dites ternyata ketika nempel tangan kita di situ bekas minyak-minyak. Dan juga ngerti apa larangan dan apa yang dianjurkan, seperti jangan dilarang untuk menjual alkohol, narkotika, barang-barang haram lainnya, supaya kita dengan kita tidak menjual atau bisnis barang-barang yang haram tadi, kita mencegah terjadinya hal-hal buruk. Ketika kita menjual alkohol, dan ketika alkohol tidak kita jual, berarti kita udah menghentikan orang-orang yang mabuk dan menghentikan orang-orang yang terbunuh karena orang mabuk. Jadi poinnya kita harus mempunyai kesadaran diri sendiri untuk mempelajari apa itu yang dinamakan perekonomian syariah. Oke.